Salam saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami. Sekarang kami akan belajar firman Tuhan. Mohon Roh Kudus berikan pengertian akan firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang kedua, kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ayat yang keempat, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Hari ini kita akan belajar dengan tema menjaga kesehatan rohani. Bapak Ibu, penting dalam hidup kita sebagai orang percaya terus menjaga kesehatan rohani. Karena bukan saja berdampak bagi kehidupan kita ketika sehat secara rohani, tapi dampaknya juga bagi orang lain, juga itu juga berdampak bagi Tuhan dan bagi pekerjaan Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita tetap sehat secara rohani? Kita akan belajar dari ayat yang kita baca pada saat ini. Yang pertama, perhatikan dalam ayat yang pertama, ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dari ayat ini kita belajar prinsip yang pertama, yaitu menanggalkan dosa. Menanggalkan di sini artinya melepaskan. Digambarkan seperti seorang yang mengenakan pakaian yang kotor. Ketika seseorang memakai pakaian yang kotor, tentunya tidak nyaman kita memakai pakaian yang kotor. Selain tidak nyaman, ya tentunya juga tidak nyaman bagi orang lain juga karena mungkin bau dan tidak enak. Ya. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, mari kita juga menanggalkan dosa-dosa dalam kehidupan kita supaya kita sehat secara rohani. Ya. Kenapa? Karena dosa itu sifatnya seperti kanker. Ya, kanker itu menjalar, ketika menjalar pada bagian-bagian tubuh tertentu, itu bisa membunuh seseorang. Ya. Juga dosa digambarkan seperti rantai, ya. Orang yang sedang terikat. Ya. Bapak Ibu, ketika seseorang itu terikat oleh dosa, maka dia juga akan mengalami kehidupan yang sulit, bahkan orang tersebut akan menjadikan dosa sebagai sebuah kebiasaan. Dosa-dosa apa yang firman Tuhan ajarkan untuk kita tanggalkan, kita lepaskan? Dijelaskan adalah supaya kita segala kejahatan, berarti bermacam-macam kejahatan yang kita mungkin lakukan dalam pikiran kita, tindakan kita, atau ucapan-ucapan kita, mari kita lepaskan itu. Juga tipu muslihat, bohong-bohong, kebiasaan berbohong, mari kita lepaskan juga. Dijelaskan juga dengki, iri. Mungkin kita melihat orang lain sukses, berhasil, mulailah kita berpikir bermacam-macam, akhirnya iri. Ya, itu pun adalah dosa. Juga dijelaskan supaya kita tinggalkan atau tanggalkan dosa fitnah, menuduh orang lain, supaya kita dihargai, dihormati, ya itu adalah sebuah dosa. Jadi yang pertama, mari kita tanggalkan dosa supaya kita sehat secara rohani. Berikutnya ayat yang kedua dijelaskan demikian.
Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Berikutnya mari kita memiliki sikap haus akan firman. Ya, digambarkan dalam nas yang kita baca ini seperti bayi yang baru lahir. Nah, bayi yang baru lahir, makanan pokoknya tidak bisa makanan pokok yang keras tentunya. Bayi yang baru lahir dia memerlukan itu susu. Dan susu yang murni tentunya itu adalah susu yang dikeluarkan dari ibunya atau ASI, air susu ibu. Nah, air susu yang murni itu digambarkan seperti firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan digambarkan seperti air susu yang murni. Nah, mari Bapak Ibu Saudaraku, dalam hidup ini supaya kita sehat, kita mengkonsumsi firman Tuhan, karena dengan firman itu memungkinkan kita sehat secara rohani. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Firman Tuhan berkata dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika kita ingin sehat secara rohani, mari kita mengkonsumsi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Berikutnya yang ketiga dijelaskan dalam ayat yang keempat demikian. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, mari kita menyukai persekutuan. Artinya persekutuan di sini adalah pertemuan-pertemuan ibadah. Baik itu ibadah secara pribadi maupun ibadah dalam keluarga. Juga ibadah-ibadah di dalam perjumpaan dengan jemaat Tuhan di sebuah gereja. Dalam nas kita baca ini, Rasul Petrus sedang memberikan nasihat kepada orang Kristen yang ada di Turki sekarang, ya, di Asia Kecil sekarang Turki. Kenapa? Karena orang-orang Kristen, mereka adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di perantauan di negara Turki. Mereka sedang mengalami tekanan-tekanan dalam hidup mereka karena iman. Ditekan secara politik oleh Kaisar Nero. Ya. Mereka kebebasannya terhambat. Selain itu mereka ditekan secara selain iman juga mereka sedang mengalami tekanan-tekanan, dikucilkan. Sebab itu Rasul Petrus mengingatkan supaya mereka di dalam kelemahan, di dalam tekanan-tekanan, dalam kesulitan hidup mereka datanglah kepada batu yang hidup. Siapa yang dimaksud dengan batu hidup? Batu hidup adalah pribadi Yesus. Ya. Semakin bersekutu dengan Tuhan. Ya. Nah Bapak Ibu, batu itu pada zaman dahulu ada batu bisa bicara soal kemuliaan. Ada batu ake, mungkin kita sering dengar ya, batu ake itu begitu jernih, bagus ya. Kita juga dengar istilah batu permata ya. Jadi ketika bicara soal batu yang hidup, batu itu bicara soal kemuliaan. Yesus adalah pribadi yang mulia. Batu juga bicara tentang kekuatan, karena batu itu keras, menggambarkan kekuatan. Dan Yesus pribadi yang kuat ya. Kekuatan apapun, dia kuat di dalam segala sesuatu ya. Kuasa apapun dikalahkan oleh Yesus ya. Nah sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari ketika kita mengalami tekanan dalam hidup, mari kita datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan ya. Di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Nah ketika kita ada sebuah persekutuan dengan Tuhan, kita berjumpa dengan saudara seiman, maka kita akan mengalami kekuatan-kekuatan secara rohani. Jadi yang ketiga, mari kita menyukai persekutuan, perjumpaan dengan Tuhan. Berikutnya yang keempat, dijelaskan dalam ayat yang kelima demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Yang berikutnya,
terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pelayanan atau pekerjaan Tuhan digambarkan seperti mendirikan bangunan yang megah. Bangunan yang baik atau yang bernilai itu selain itu ditentukan pada kekuatan bangunan tersebut, ya tentunya bangunan yang bernilai juga ditentukan pada estetikanya atau pada keindahan bangunan itu. Ketika bangunan kuat, ketika bangunan itu indah, ya punya nilai seni yang tinggi, nyaman ditempati, maka bangunan itu akan menjadi bangunan yang kuat, bangunan yang berharga, bernilai, Bapak Ibu. Nah, tentunya selain itu, bangunan itu ditentukan juga dengan bahan-bahannya. Bahan-bahannya mesti berkualitas, ya. Dan salah satunya adalah batu. Ya, pada zaman dahulu batu sebagai bahan bangunan, ya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya. Nah, Bapak Ibu, kita digambarkan seperti batu, ya. Batu yang hidup. Ya, batu itu sebetulnya benda mati. Tapi ketika benda mati batu itu digunakan oleh ahli bangunan, ditata sedemikian rupa sehingga akan menjadi sesuatu yang indah. Kita juga sebetulnya adalah pribadi yang mati. Mati artinya terpisah dari Tuhan karena dosa-dosa kita. Ketika kita percaya Yesus, maka kita menjadi orang-orang yang sudah dihidupkan kembali, hidup baru. Nah, sebab itu mari kita yang sudah mengalami hidup baru, hidup kita persembahkan buat Tuhan, terlibat dalam pekerjaan Tuhan supaya menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita adalah orang-orang yang sudah dihidupkan secara rohani. Kita persembahkan kehidupan kita untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi yang keempat, ya, supaya kita sehat rohani, mari kita bersedia terlibat di dalam pekerjaan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, di sekitar kita, di gereja kita masing-masing, ya. Dengan tenaga kita, waktu kita, bahkan harta yang Tuhan percayakan pada kita. Jadi Tuhan merindu supaya kita sehat secara rohani. Yang pertama, ya, supaya kita sehat secara rohani, tanggalkan kebiasaan-kebiasaan dosa dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, kita haus akan firman sebagai makanan rohani. Yang berikutnya, yang ketiga, mari kita suka persekutuan, perjumpaan dengan Tuhan. Dan yang keempat, terlibatlah di dalam pekerjaan Tuhan. Jadikan kita sebagai alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita. Boleh situasi sekarang kita sedang ada pandemi, ada banyak sakit penyakit. Mari kita tetap sehat secara rohani. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami terus menjaga kehidupan rohani kami untuk tetap sehat. Dengan cara kami tanggalkan kebiasaan dosa-dosa dalam hidup kami. Ajar kami supaya kami haus akan firman. Tuhan ajar Tuhan supaya kami sungguh-sungguh untuk belajar setia bersekutu, berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupan kami. Juga kami terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih, tanamkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.